Jenderal KKO yang berani lawan Soeharto hingga akhirnya mati secara misterius. Kisah tragis yang dialami oleh Maijen Hartono. Hampir tak ada yang mengenal sosoknya di bangku sekolah dasar, menengah hingga atas. Catatan buram yang disematkan kepada dirinya, membuat perwira dari Satuan KKO TNI AL, sekarang Marinir ini, menghilang dari peradaban sejarah. Dikenal sangat dekat dan loyal dengan pemerintahan Soekarno, Maijen Hartono harus berakhir tragis di tangan kekuasaan Orde Baru. Hingga kini, kematiannya masih terkesan misterius dan belum terpecahkan. Gejolak politik yang ada pada saat itu, menjadi babak awal dan akhir bagi perjalanan cerita sang jenderal. Pria kelahiran Solo, kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 10 Januari tahun 1927 itu, memiliki rekam jejak pertempuran yang melambungkan karirnya di militer. Dilansir dari tirto.id, Hartono berjuang melawan Belanda pada masa revolusi. Ia juga turut ambil bagian pada penumpasan G30 SPKI, DITII Jawa Barat, DITII Aceh hingga PRRI Permesta. Ia pun dianugerahi Satya Lencana GOM I, GOM V, dan GOM 7. Pada masa pergolakan politik di Indonesia, banyak pihak yang ingin merongrong pemerintahan Soekarno. Oleh karenanya, Presiden pertama RI tersebut meminta pertolongan kepada Satuan KKO yang dipimpin oleh Hartono. Bahkan saking dekatnya, korps yang kini menjadi Satuan Marinir itu dibekali sederet alutsista seperti kendaraan pendarat lapis baja dan senapan serbu AK-47 buatan negara-negara Blok Timur. Hartono yang terkenal adalah, pejah gesang melu hidup mati ikut. Bung Karno, putih kata Bung Karno, putih kata KKO. Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Erakan komunis di Indonesia banyak meninggalkan cerita miris. Salah satunya yang dialami oleh Maijen Hartono. Saat itu, Soeharto tampil terengginas dengan menyingkirkan semua yang dianggap sebagai Soekarnois atau loyalis Soekarno. Tak tinggal diam, Hartono pun meminta izin pada Bung Besar untuk melawan Soeharto yang dinilai sembarangan. Hal ini terjadi karena perwira AD itu tak segan menangkap, memenjarakan bahkan menghukum mati mereka tanpa melalui proses peradilan. Semua serba pukul rata, diasingkan dengan dalih jabatan sebagai Duta Besar Korea Utara. Saat Soeharto naik tahta menjadi presiden pada 1968, ia melihat bahwa keberadaan Hartono bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Orde Baru. Sebagai siasat, ia pun ditunjuk menjadi Dubes Korea Utara tanggal 8 November tahun 1968. Indikasi ini pun dicium oleh Hartono sebagai bentuk penghancuran kepemimpinan dirinya pada KKO secara halus. Tak lama kemudian, ia dipanggil pulang ke Indonesia. Kematian Hartono yang misterius hingga kini. Pemulangan dirinya berkaitan dengan pertemuan para duta besar Indonesia se-Asia Pasifik di Tokyo. Namun sayang, ajal keburu menutup umur Hartono. Ia ditemukan kaku tak bernyawa dengan bekas tembakan di kepala. Di samping jasadnya, ditemukan pula pistol berjenis Makarov dengan berperedam suara. Versi pemerintahan Orba, Hartono tewas bunuh diri. Hal tersebut bahkan disangsikan kebenarannya oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen KKO Purn Ali Sadikin dan mantan Wakasal Laksamana Madya Rahmat Sumengkar. Saya temukan Hartono terduduk di kursi dengan darah membasahi bagian belakang kepala. Di sampingnya kaca jendela pecah berantakan kena tembakan, demikian pengakuan Nyonya Prawiro Sutarto seperti ditulis Julius Power.